Halo, perkenalkan nama lengkap saya Ade Ilyas Babang. Saya dari Prodi Teknik Kimia, NIM 2019 510027 bersama teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Devrianto Putra Putalahali, NIM 2019 51004, Prodi Teknik Kimia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang siklodextrin untuk teknologi remediasi. Tanpa membasa-basi lagi, langsung saja pada materinya. Oke, baik, langsung saja pada materi yang pertama, itu dasar-dasar kimia siklodextrin. Nah, dari dasar-dasar ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu tentang struktur dan properti. Pada sudut pandang tiga dimensi, CD terlihat seperti kerucut terpotong dengan perkitraan simetri C. Struktur ini dicirikan oleh rongga yang agak hidrofobik dan dua pinggiran hidrofilik. Sisi yang lebih sempit dan lebih lebar menyirati masing-masing hidroksil primer atau 6 OH dan sekunder 2 OH dan 3 OH. CD adalah mikrosiklus yang agak fleksibel, bahkan jika rotasi lengkap untuk glukosidik sepanjang CC. Sumbu tidak diperbolehkan karena alasan sterik atau Sanger. Dan jika hidrogen intramolekul dapat mengurangi mobilitas dua glukosa berturut-turut. Nah, yang berikut turunan siklodextrin. Namun demikian, CD yang dimodifikasi secara selektif menyiratkan biaya produksi yang lebih tinggi, dan berbagai hasilnya sebagian besar aplikasi lingkungan didasarkan pada CD asli atau yang dimodifikasi secara acak. Turunan tersebut tersedia pada skala industri. Modifikasi acak diwujudkan dengan cara esterifikasi langsung. Yang berikut fenomena inklusi. Fenomena inklusi di dalam CD dapat terjadi pada fase padat, cair atau gas. Namun demikian, sebagian besar penelitian dikhususkan untuk larutan berair, terutama karena peran sentral yang dimainkan dengan air dalam proses komplikasi ini. Memang keberadaan molekul air di dalam rongga apolar CD menyebabkan ketidakstabilan relatif yang mendukung perpindahan oleh molekul yang kurang polar. Akibat senyawa yang menyajikan komplementaritas sterik. Bahkan sebagian dengan rongga CD dapat dimasukkan. Namun demikian, CD yang dimodifikasi secara selektif menyirat biaya produksi yang lebih tinggi, dan sebagian besar aplikasi lingkungan didasarkan pada CD asli atau yang dimodifikasi secara acak. Turunan tersebut tersedia pada skala industri. Berikut siklodextrin dan proses berbasis pemulihan. Memanfaatkan kapasitas inklusinya, CD dapat memainkan peran utama dalam ilmu lingkungan dalam hal pelarutan kontaminan organik, pengayaan dan penghilangan polutan organik dan logam berat dari tanah, air, dan atmosfer atau Sick et al. 2002. Bagian ini akan fokus pada aplikasi lingkungan dari CD dalam proses berbasis pemulihan untuk remediasi tanah, air limbah, dan atmosfer. Yang berikut penghapusan kontaminan air. Penghapusan polutan dari air merupakan tantangan serius bagi perusahaan yang penyedia air dan kontamedia. Faktanya, logam berat, senyawa organik seperti turunan aromatik atau pewarna sintetis yang berbahaya bagi organisme air adalah polutan beracun dan bandel yang cenderung terakumulasi dalam air. Sekarang diketahui bahwa untuk pengolahan air limbah,
adsorpsi adalah proses yang jauh lebih baik daripada teknik fisik lainnya karena efisien dan ekonominya. CD parental larut dalam air sehingga tidak dapat digunakan secara langsung dalam adsorpsi polutan dari air. Untuk alasan ini, beberapa pekerja telah berusaha untuk melumpuhkan CD pada penyangga yang sesuai, termasuk bahan organik, polimer, dan mineral. Pendekatan yang berbeda telah dikembangkan untuk persiapan bahan fungsional CD seperti sintesis polimer CD dan pencangkokan atau pelapisan CD ke matriks yang tidak larut. Bahan-bahan ini menghadirkan beberapa keunggulan dalam pengolahan air limbah seperti stabilitas tinggi, pemulihan pemanfaatan kembali, biaya rendah, peningkatan kapasitas penyerapan. Yang berikut siklodextrin digabungkan dengan dukungan tak terlarut. Beberapa pendukung tidak terlarut atau matriks organik atau anorganik telah dipelajari untuk menghasilkan bahan yang mengandung CD. Semua studi ini didemonstrasikan pada skala laboratorium. Hanya sedikit dari mereka yang melaporkan penghilangan pelarutan dari air limbah industri. Kopling antara CD dan bahan alami telah diselidiki secara ekstensif untuk menghilangkan polutan karena jumlah melimpah, terbarukan, dan dapat teroleh secara hayati. CD yang mengandung kitosan adalah sorben yang efisien untuk ekstraksi selektif fenol, bisfenol, fenol, dan p-nitrofenol. Mereka juga telah diuji untuk dekontaminasi air yang mengandung pewarna tekstil dengan tingkat penyerapan dan efisien global lebih unggul dari polimer kitosan untuk induk dan gel CD. Epichlorohydrin yang terkenal manik-manik kitosan terkait CD digunakan untuk menghilangkan berbagai ester flat dari larutan berair baik dalam diuji kolom, batch, dan continue. Manik-manik kitosan CD linkage dapat digunakan kembali setidaknya 15 kali dalam air limbah nyata. Materi yang berikut akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Berikut kami masuk pada materi polimer siklodextrin. Banyak karya yang melibatkan sintetis polimer CD tidak larut menggunakan cross-linkner berfungsional. Telah dilaporkan berbagai penghubung yang telah digunakan seperti elektropohidrin, taulena 2-4 disoniat, dan heksemitelena yang dioksidan HMDI dalam pembentukan polimer CD berpori. Nanoseparate CD juga ditunjukkan kemampuan tinggi untuk menyerap molekul organik seperti fenol dan taulena. Nanoseparate disintesis di bawah ini polimerisasi minelimusion. Mereka dapat digunakan berbagai bentuk seperti padatan granular, bubuk, dan film tipis. Baru-baru ini telah dilaporkan bahwa dengan mereaksikan CD dengan saat peningkat silang yang sesuai dengan bahan tekstur nano baru yang terdiri dari CD, ikatan silang dapat diperoleh. Ini dikenal sebagai nanosponges. Berikut masuk di pembersih
tanah dan air tanah. Setiap tahun jutaan ton limbah berbahaya dihasilkan di dunia karena teknik penanganan limbah yang tidak efisien dan kebocoran limbah berbahaya di masa lalu. Ribuan lokasi terkontaminasi oleh logam berat, senyawa organik dan bahan berbahaya lainnya. Di antara metode yang ada, teknologi ini sudah menjadi sangat menarik untuk mengolah tanah dan air yang terkontaminasi karena biaya yang lebih rendah, gangguan yang lebih sedikit terhadap lingkungan, dan pengukuran paparan pekerja terhadap bahan berbahaya. Perangkat senyawa volatil atau VOC banyak digunakan dalam industri sebagai pelarut, bahan pembersih kering, pembersih gemuk, dan saat antara produksi plastik, resintesis ataupun farmasi. Dari sudut pandang lingkungan perlu untuk membatasi dan mengendalikan emisi mereka karena mereka mempengaruhi perubahan iklim dan pertumbuhan dalam pembusukan tanaman dan kesehatan dan semua hewan. Berikutnya masuk di proses remedisasi katalik. Enkapsulasi molekul dari suatu molekul dalam CD mengubah sifat fisokimia seperti volatilitas atau kelarutan. Karena fitur ini, CD juga dikaitkan dengan proses remedisasi katalik. Bagian ini akan berfokus pada aplikasi CD dalam proses oksidasi lanjutan, hidroklorisasi, dan biodegradasi. Berikut masuk di proses oksidasi lanjut. Proses oksidasi lanjut atau AOP menarik minat sebagai metode ampuh yang menjanjikan untuk secara efisien menghilangkan polutan yang tidak dapat terurai secara hayati dari air atau tanah yang terkontaminasi. Dengan demikian, AOP adalah metode ramah lingkungan yang didasarkan pada produksi in situ radikal atau hidroksil sebagai oksidator utama. Di antara pendekatan yang berbeda untuk menghasilkan radikal pengoksidasi aktif, banyak perhatian telah dikhususkan untuk aplikasi lingkungan CD dalam proses berbasis Fenton dan fotoperawatan. Berikutnya masuk di hidrodeklorinasi. Telah melaporkan bahwa hidroklorasi katalik karbon tetraklorida menjadi metana dan garam klorida dapat dilakukan secara efisien dengan adanya CD yang dimodifikasi secara kimia dalam media besar berair pada suhu kamar. Dalam proses ekoefisien ini, polutan organik dapat terperangkap dalam air oleh berbagai CD yang dimodifikasi secara kimia melalui pembentukan kompleks inklusi dan direkomendasi oleh katalis palladium heterogen yang didukung. Berikut masuk di biodegradasi. Bioremediasi dianggap sebagai pilihan pengobatan yang hemat biaya di antara metode pengobatan konvensional. Kemampuan CD untuk berintegrasi dengan HOC
yang membentuk senyawa inklusi dimanfaatkan dalam berproses bioremedisasi untuk meningkatkan bioavailabilitas polutan dan atau menurunkan toksitas substrat terhadap sel. Nah, berikut kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Tinjauan ini menunjukkan bahwa CD adalah alat serbaguna remedisasi lingkungan karena kimia CD menawarkan berbagai kemungkinan untuk menyiapkan berbagai turunan CD, monomer atau polimer, atau bahan cangkok atau dilapisi. CD dapat digunakan di semua bidang teknologi remedisasi termasuk tanah, air, terbaru dan berkelanjutan dalam aplikasi CD dalam perlindungan lingkungan, komersiasi CD dan turunan CD. CD dan turunan CD dalam remedisasi lingkungan tampaknya cerah. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bye bye.